Selamat malam rekan-rekan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang modul ya, atau function atau prosedur atau dev di Python. Jadi ketika kita menulis baris program atau blok program dengan tujuan yang sama, misalkan ini ada baris program untuk menampilkan pilihan menu, atau mungkin ada baris program untuk menghitung sebuah rumus misalkan. Nah, baris program ini bisa kita kelompokkan, kita jadikan satu dalam sebuah function atau prosedur gitu, atau dev ya di Python, sehingga nanti kalau sudah kita kelompokkan, nanti kalau kita mau menjalankan program tersebut, kita tinggal manggil ya, dan kita bisa memanggil berulang-ulang sesuai dengan nama dev yang telah kita definisikan. Nah, materi tentang itu bisa dipelajari lebih detail di W3 School ya. Nah, ini akan saya tunjukkan. Kita buka browser, kita bisa tulis W3 School Python kemudian dev. Nah, di sini ya. Di sini ada contohnya ya. Jadi ini untuk membuat fungsi ya. Dev ini adalah keywordnya atau kata kuncinya, kemudian ini adalah nama function atau prosedur yang kita buat. Nanti di sini juga bisa ada parameter yang dimasukkan ya. Nah, ini contoh sederhana sebuah fungsi ya. Baik, jadi contohnya misalkan saya punya program untuk mencetak menu misalkan ya, menu pilihan ya, 1, 2, 3 misalkan seperti ini. Nah, ini kalau kita jalankan ya udah muncul ya, akan muncul tulisan menu pilihan, makanan, minuman, dan garis. Suatu saat nanti di bawah ya, misalkan di berikutnya kita mau menampilkan lagi, kita harus nulis lagi seperti ini gitu ya. Nah, dengan cara yang lain kita bisa membuat ini dalam sebuah dev ya, tadi ya, misalkan dev saya beri nama menu ya. Cara menulisnya seperti ini. Dev ini adalah keywordnya, kemudian ini adalah nama devnya ya, kemudian ada tempat untuk memasukkan parameter titik 2, kemudian blok programnya seperti biasa di Python harus seperti ini, harus diberi spasi ya. Ya, ini sudah jadi ya. Nah, jadi kalau ada program seperti ini adalah definisi sebuah dev ya. Dev itu ada dua macam ya, bisa function, bisa prosedur ya. Kalau function itu mengembalikan sebuah nilai, kalau prosedur itu dia tidak mengembalikan sebuah nilai ya, tidak mengembalikan sebuah nilai tunggal, tapi melakukan sesuatu. Seperti ini contoh yang kita buat di sini, ini melakukan sesuatu apa? Menampilkan menu pilihan. Ini adalah prosedur. Nah, ini kalau dijalankan ya, kita jalankan, nggak muncul apa-apa. Kenapa? Karena ini nggak dipanggil, begitu ya, nggak dipanggil. Nah, untuk memanggil tinggal dipanggil nama ininya ya, nama devnya, menu. Kita jalankan, baru dia muncul ya. Kalau kita jalankan lagi, berarti dia munculnya dua kali, 1 dan 2. Nah, fungsinya seperti itu ya. Lebih lanjut ini nanti bisa kita simpan dalam sebuah file terpisah ya, file misalkan file modulku.py gitu, kemudian nanti bisa kita import ya. Nah, contoh lain ya, ini bisa diberi parameter ya, misalkan untuk menghitung luas misalkan. Luas, saya buat fungsi dev baru aja deh, hitung luas segitiga. Kita perlu alas dan tinggi 0,5 kali A kali T. Nah, sudah ya. Kalau kita mau menampilkan hasilnya, kita tinggal tulis ya, contoh seperti ini ya. Manggilnya langsung ke ininya, karena ini ada ininya ya, ada parameternya. Misalkan kalau dia luas alasnya 3, tingginya 3 berapa, nanti kita jalankan lagi. Kalau dia 30 dan 10 berapa misalkan gitu ya. Ini kalau kita jalankan,
ya tadi kurang titik 2-nya. Kita simpan, kita jalankan. Nah, jadi dijalankan yang pertama munculnya ini, yang kedua munculnya ini. Nah, ini contoh penggunaan dari ini ya. Nah, jadi ini apa namanya, referensi yang bisa rekan-rekan pelajari ya. Oke, kemudian ini ada contoh. Ini kalau kita mau menyimpan dalam bentuk file terpisah ya. Dalam file terpisah nanti kita import seperti ini. Ya. Oke, sebentar. Oke ya, jadi contoh-contoh tadi ada di dalam modul ya, teman-teman bisa pelajari. Selanjutnya kita akan bicara masalah variabel. Ya, ini saya tutup dulu. Ini saya buang aja. Nah, variabel yang berlaku di dalam sini ya, dan yang variabel yang kita definisikan di luar itu berbeda. Ruang lingkupnya berbeda. Yang di luar ini dia akan berlaku di semua ya, akan bisa diakses oleh semua. Tapi yang kita definisikan di dalam tidak bisa diakses dari luar. Sebagai contoh, kalau saya punya variabel X saya isi dengan angka 10 ya, maka di dalam ini kalau di print ya, dia print isinya X ini ya. Sementara di luar juga ini saya mau ngeprint juga. Ini saya panggil dulu menu ya. Kemudian isi X dari program utama. Ya. Kita bisa lihat, kita jalankan. Nah, isi X 10 ini dari modul ya. Kemudian dari program utama juga 10. Tetapi kalau ini misalkan ini nggak ada, ya, ini nggak ada. Nah, dia nggak bisa diakses ya, karena dia deklarasi nggak ada. Ya. Tapi kalau ini saya deklarasikan di dalamnya dev-nya tadi, saya isi 15 misalnya. Kita lihat. Nah, kita lihat di sini dia nggak error, tapi di yang program utama dia error. Kenapa? Karena X yang di sini itu hanya berlakunya di dalam dev, tapi dari program utama dia nggak bisa diakses. Tapi kalau kita definisikan dari luar, dia bisa diakses. Ya. Kemudian sesuatu yang menarik lagi ya, kalau saya punya X dari program utama, kemudian saya mendeklarasikan X sama dengan 15, begitu ya. Kemudian X yang saya tampilkan, kemudian di sini X juga saya tampilkan lagi. Kita lihat hasilnya adalah yang ini keluarnya 15, yang ini keluarnya 10, kembali 10. Ya. Jadi kalau di dalam dev ini kita mendeklarasikan variabel kebetulan namanya sama dengan X, maka variabel yang dibentuk di dalam dev ini akan disimpan dalam reference atau dalam address ya, atau dalam penyimpanan yang berbeda. Ya. Nah, terus kalau kita mau ngotak-ngatik isinya X yang dari luar bisa nggak? Bisa. Kita pakai keywordnya ya global ya. Nah, di sini kita bahas yang scope ini ya. Ini ya, jadi ada local scope ya, seperti ini tadi, kemudian ada global scope ya. Global scope. Jadi kalau kayak tadi sudah saya beri contoh ya, kalau kita deklarasikan di luar maka di dalam fungsinya dia akan juga dikenali gitu ya. Tapi kalau kita ingin mengubah isi ya, isinya kita harus nulis global X dulu ya. Jadi contoh ini kalau saya tulis global X, kemudian X saya isi 15, kita lihat ya. Kita lihat awalnya X adalah 10 ya. Maka X yang di dalam function jadi 15, terus X yang di luar juga berubah menjadi 15 ya. Karena global X itu menunjukkan bahwa saya membuat X ini, X-nya mengacu ke yang global di sini. X-nya kita ganti isinya 15, maka dia isinya berubah mengikuti setting yang variabel yang di global. Nah, hal ini perlakuannya akan berbeda kalau kita pakai list ya. Jadi saya punya list ya. Kemarin kita udah bahas list ya. Misalnya isinya 10, 20, 30. Oke. Ini saya tutup ya. Kemudian di sini kita ngeprint isinya list 1.
Ya, di sini kita isi list, isi dari program utama, ini list ya. Oke. Ya, spasinya nggak sama, dia nggak mau ya, harus sama. Oke ya, isi listnya adalah 10, 20, 30. Nah, kalau misalkan isi listnya kita ubah di dalam sini ya, kita lihat apa yang terjadi. List 1 yang ke 0 itu kan isinya 10 ya, kita ganti dengan 15. 15. Oke. Saya simpan, kita jalankan, kita lihat. Nah, jadi isi yang list indeks ke 0 itu berubah jadi 15, yang ini juga 15. Artinya kalau kita menggunakan list ya, maka tanpa menuliskan global, list itu akan dianggap sebagai global. Gitu ya. Kalau misalkan list ini kita tambah isinya, tujuh. Kita lihat ya. Kita jalankan listnya, sorry, yang salah ya. List 1. Jadi isinya menjadi 15, 20, 30, 77. Begitu diakses dari program utama juga isinya nambah. Ya. Nah, ini menjawab pertanyaan dari rekan ya, dari rekan tampilkan list ya. Kalau kita mau nampilkan list, tinggal ini aja ya, isi list adalah list gitu ya. Wes, saya kasih print. Terus kemudian tambah isi list ya. Di sini X misalkan ya. X-nya itu yang ditambahkan gitu ya, yang ditambahkan. Saya nggak pakai ini ya, langsung saya tambahkan aja list 1 titik append kemudian X. Kemudian hapus isi list. Kita hapus yang di ini aja ya, di remove langsung ya, nggak pakai ini ya, remove aja ya. Sebentar ya, kita lihat list di sini supaya nggak salah. Jadi kalau menghapus, remove ya, kita pakai remove ya, remove posisi yang ke 0. Oke, remove depan. Baik, dengan asumsi isinya ada ya. Jika list 1 titik apa nih, jika len ya, jika len dari list 1 lebih besar dari 0 ya, else list kosong. Oke, kita coba ya. Oke, kita tampilkan dulu list ya. Kemudian coba kita hapus isi list. Ini biar nggak salah nulis ya. Oke. Kalau kita jalankan, muncul isi listnya kosong ya. Kemudian ketika kita coba hapus, muncul komentar listnya kosong. Oke. Kemudian coba kita tambah isi list. Kita panggil langsung ya. Kita isi angka 10. Kemudian nggak usah ditampilkan ya, biar nggak lama-lama. 7 diisi lagi dengan angka 8, diisi lagi dengan angka 20 misalkan. Nah, kalau kita tampilkan isinya bagaimana? Itu ya. Oke. Sudah saya simpan, kita jalankan. Jadi tadi nambahnya 10, 7, 8, 20 ya, kemudian ditampilkan hasilnya. Kita lihat. Ya, pertama kosong. Kemudian isi listnya 10, 7, 8, 20. Ini kok dua kali ya? Oh, sorry. Di bawahnya ada ya, dua kali munculnya programnya. Oke, bisa hapus. Oke ya, jadi tadi udah tampil. Saya ulangi lagi. Jadi listnya berisi 10, 7, 8, 20. Ya, jadi ini global ya, global. Dan kalau mau kita hapus, ya misalkan ini kita hapus, kita memanggil fungsi untuk menghapus ya, hapus isi list. Tadi yang dihapus yang depan ya. Kemudian coba kita tampilkan. Kita tampilkan, nggak muncul. Ya,
kemudian kita jalankan. Jadi ini pertama kita nampilkan isi list awal masih kosong, kemudian di dalam program kita menambahkan 10, 7, 8, 20, kemudian nanti kita tampilkan, kemudian kita hapus di depan ya, kemudian nanti kita tampilkan. Kita lihat bagaimana hasilnya. Ya, ada yang salah baris 21, baris 11. Oke, ada yang salah, sebentar. Baris 11. Ya, list 2, sebentar ya, remove. Oh, pakai pop, sorry. Sebentar. Sebentar. Bukan, saya nggak mau yang pakai pop, sorry. Bukan remove ya, kalau remove dia pakai nama ya, pakai pop, sorry. Change. Salah ya. Jadi kalau remove itu harus nama itemnya apa gitu ya. Kalau ini kita harus pakai perintah yang namanya pop. Ya. Terus kemudian juga bisa pakai del ya. Bisa pakai del. Oke ya. Saya ganti pop ya, bukan remove. Pop. Oke, kita ulang, kita jalankan. Nah, ini tadi setelah kita tambahkan 10, 7, 8, 20, kemudian kita hapus di depan ya, sehingga sisanya menjadi 7, 8, 20. Ya. Jadi ini contoh bagaimana membuat program di Python tapi memanfaatkan def ya. Kemudian nanti defnya itu kita panggil ya. Kita panggil sehingga bisa muncul hasil yang seperti yang kita harapkan. Oke, jadi baik, itu rekan-rekan sedikit contoh dari saya, semoga bisa memberikan pemahaman tambahan. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan. Kita akhiri, terima kasih, selamat malam, salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.